Shalom Bapak Ibu sekalian. Dalam ibadah raya tengah minggu ini, kita masih ibadah di rumah masing-masing. Dan situasi ini hampir sama dengan situasi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati dalam minggu-minggu pertama, di mana para murid sembunyi di rumah dengan pintu terkunci, dengan perasaan takut, khawatir, cemas, kecewa, campur aduk. Tetapi bersyukur bahwa di situasi seperti itulah Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan kiranya situasi itu pun kita nikmati, sehingga dalam persekutuan keluarga Yesus memberi damai, memberi sukacita di tengah-tengah keterbatasan gerak aktivitas, karena memang kita sedang dibatasi. Tetapi damai yang dari Tuhan itulah yang sudah cukup memenuhi kebutuhan yang sangat diperlukan oleh para murid. Karena kebangkitannya sudah menjadi jaminan bahwa Allah telah mengalahkan kuasa maut yang menjadi persoalan terbesar di setiap manusia. Karena belum ada sejarah dunia ini orang bisa mengatasi kuasa maut. Tetapi Kristus telah melakukannya. Kristus telah menang dari kuasa maut. Maka dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 bagian B sampai 57, demikian firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa. Kemenangan Kristus menjadi jaminan juga kemenangan kita. Kebangkitan Kristus menjadi bukti bahwa kita nanti juga akan dibangkitkan. Maka kalau maut saja telah dikalahkan oleh Kristus, bukankah itu persoalan yang terbesar? Karena walaupun katanya ada orang sakti, ketika dia mati bisa hidup kembali, toh akhirnya dia mati. Dia punya kuburan. Dan sampai saat ini tidak ada orang yang katanya sakti dan hidup ribuan tahun. Tetapi Kristus dalam kemenangannya mati dan bangkit, dia tidak mati lagi dan memberi jaminan perlindungan, memberi jaminan penyertaan, memberi jaminan kekuasaannya atas kita. Oleh sebab itu kalau dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut tidak punya sengat lagi. Maut tidak punya kemenangan lagi. Tapi bukan berarti kita lalu sembarangan, saya tidak takut. Bukankah mati saja sudah ditanggung oleh Kristus? Saya bisa bebas kemanapun. Walaupun orang takut corona dan sebagainya, saya tidak takut. Itu namanya mencobai Tuhan. Kematian yang dimaksud bukan kematian badan ini, tapi kematian yang dimaksud adalah kematian kekal. Badan ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan.
badan ini harus kita jaga sehat, supaya kita dapat melakukan firman Tuhan. Kita dapat melayani. Kita dapat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Oleh sebab itu, menjaga kesehatan itu sangat penting. Maka pada saat-saat seperti inilah kesempatan untuk kita dapat merasakan kemenangan karena Kristus yang hadir, memberi jaminan dan perlindungan atas kita, sehingga kita tidak takut dan khawatir dalam pengertian takut yang berlebihan, takut yang kemudian mengalahkan iman, tapi takut yang disertai dengan waspada. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang boleh merasakan penyertaan Tuhan. Karena kehati-hatian kita dan karena kesungguhan kita dalam mencari perlindungannya. Maka syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan bagi kita. Maka masa depan kita, bahkan jaminan keselamatan kita telah dijamin oleh Kristus melalui kebangkitannya. Sebab kita bukan menyembah kepada Allah yang mati, tapi Allah yang hidup dan selama-lamanya. Oleh sebab itu, mari dalam kehidupan di situasi saat ini, hadirkanlah Yesus, supaya damai sejahtera itu ada dalam kehidupan pribadi lepas pribadi atau dalam keluarga masing-masing. Dengan demikian kita menjadi orang yang boleh merasakan, kalau saya kuat, kalau saya menang, kalau saya bisa ini dan itu, hanya karena Kristus yang hadir dan menyertai kita. Kristus telah menang, dan kita juga diberi kemenangan. Kristus telah bangkit, juga menjadi jaminan untuk kebangkitan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada Paskah tahun ini kami boleh sedikit menghayati seperti para murid mengalami situasi yang sulit. Mereka harus di rumah karena rasa takut kepada orang Yahudi, karena rasa cemas, rasa khawatir dan bimbang. Tetapi bersyukur Engkau Allah yang hadir dan memberi damai. Dan kiranya situasi seperti itu pun kami alami di keluarga kami masing-masing, sehingga damai sejahtera itu akan mencukupi segala kebutuhan yang kami perlukan, yaitu jaminan kepastian dan sukacita. Karena damai yang diberikan Allah bukan damai yang dari dunia, tapi damai yang mengatasi segala kesulitan, mengatasi segala persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami tidak mengalami masa yang sulit ini, supaya kami dapat kembali beraktivitas, dapat beribadah bersama-sama. Engkau tolong negara bangsa kami, para medis dan semuanya, dan secara khusus kami masing-masing yang ikut mendukung program pemerintah untuk menjaga jarak, untuk dapat mengatasi atau memutus mata rantai virus corona. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.